pertanyaannya ini kembali ke Gus Andi. Membangun IKN ini kan memang butuh sebuah kesabaran. Ketika kesabaran ini diperlukan, lalu mungkinkah pemimpin berikutnya akan meneruskan apa yang menjadi kebijakannya Jokowi? Saya kira kita kalau bicara pemimpin ke depan, ya harus punya mental dan kesabaran tinggi, karena kompleksitas permasalahan bangsa yang luar biasa. Maka kesabaran, keuletan, dan semangat itu yang memang harus ditonjolkan. Figur lengkap ini ada di Pak Jokowi, ya. Pak Jokowi ini selain beliau sebagai seorang politisi, beliau juga mampu dalam bidang ekonomi karena sebagai pengusaha beliau punya kekuatan jaringan sosial budaya sebagai orang Jawa dan sebagainya. Namun yang paling penting, Pak Jokowi ini menguasai sejarah peradaban bangsa ini, dan itu yang penting. Jadi pemimpin ke depan yang diharapkan mampu memimpin NKRI ke depan, bahkan bisa meneruskan pembangunan IKN ini, adalah yang punya, selain punya visi ke depan, dia menguasai sejarah bangsa ini. Nah, sejarah bangsa ini itu akan nanti menjadi sumber kekuatan bangsa. Selain menginspirasi semangatnya, juga akan menjadi aset pariwisata yang hebat. Coba kita keluar negeri, apa yang kita tuju di sana? Pasti situs-situs. Ada istana, ada makam syekh ini, dan sebagainya. Romantisme itu harus dibangun mulai sekarang, dan itu ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Karena kebesaran bangsa ini ada di sejarahnya itu. Nah, peradaban yang baru itulah mengkolaborasikan antara sejarah masa lalu dan kehidupan ke depan yang modern ini. Apalagi terus ini. siapa ini, Gus? Nah, kalau nanti nanya figur, ya nanti saja kita bicara ke depan. Episode ini saya hanya mengingatkan. Bocoran sedikit. Ya, bocorannya tadi itu harus Pak Ahmad ketawa. Jadi pemimpin ke depan itu harus menguasai seluk-beluk sejarah bangsa ini. Karena disitulah cerminan seorang pemimpin akan seperti Pak Jokowi, punya wawasan yang luas. Tokoh yang muncul inilah tokoh yang baik semuanya. Punya beliau ahli politik, ahli ekonomi, ahli retorika, ahli mengkonstruksi sosial dan sebagainya. Tapi yang penting, siapa di antara ini yang mampu melakukan elaborasi budaya ini? Karena dengan kekuatan budaya, dia didukung alam. Ya, seperti yang saya Pak Kanjeng Harja ini, kehendak alam ini Pak Jokowi tampil ini. Kalau beliau menguasai peradaban masa lalu, maka beliau mengokohkan NKRI ini. Tidak ada sekat antara Jawa, Papua, Sumatera dan sebagainya. Dengan sentuhan humanisme, kesejarahan itu, semuanya terwujud. Coba kita bayangkan tol Jawa ini, kita bisa nikmati berapa efisiensi yang sudah kita nikmati. Pak Jokowi melakukan sentuhan di Papua, secepat itu dibangun Trans Papua, sekarang Trans Sumatera, Sulawesi, rel kereta dan sebagainya sudah dibangun dan sebagainya. Ini menunjukkan wawasan Nusantara itulah yang mencerminkan keberadaan kehidupan kerajaan-kerajaan masa lalu yang saling berhubungan. Kerajaan di Nusantara ini kalau kita pelajari itu saling berhubungan dan selalu ada koneksitas. Tidak hanya melakukan penaklukan, peperangan sebagainya. Apa yang disampaikan, ada perkawinan, ada kolaborasi dan sebagainya. Nah, tokoh ini diperlukan ke depan. Tokoh itu siapa? Ya, kita bicara episode yang akan datang. Nah, ini untuk Kanjeng Aryo. Ini kan butuh kesabaran nih, pertanyaan yang sama. Kriteria apa dan bagaimana? Mungkin berani juga menyebutkan namanya atau mungkin ada gambaran yang lain. Ketika Pak Jokowi ini sudah lengser, sudah tidak jadi presiden, kira-kira figur yang bagaimana untuk mewujudkan IKN dan mewujudkan Nusantara ini sebagaimana dicita-citakan leluhur kita? Kriterianya gimana? Ini maksimal.
Pak Jokowi aja tidak pernah bisa bicara yang terus terangan. Beliau selalu sanepan, orang Jawa itu sanepan. Pak Jokowi bilang rambut putih, bilang kira-kira komunikasi seperti dia kan banyak bisa. Tapi begini, tadi kata Kanjeng Pak Andi tadi bahwasanya yang bisa merawat sebuah budaya, sejarah yang indah-indah yang dulu masa lalu ini kan sebagai pijakan. Nah, cara memimpin besok ini ya yang bisa meneruskan perjuangannya Pak Jokowi yang sudah memupuk sebuah rasa namanya visi ke depan untuk Nusantara ini kan memang tadi tidak ada sekat antara Jawa, Sumatera, Kalimantan dan lain-lain. Ini harus diteruskan oleh seorang pemimpin yang ke depan ini yang memang kelihatan nanti lagaknya ataupun bagaimana beliau bersikap berbicara itu pasti visinya visi ke depan yang lebih besar. Jadi tidak ada sekat, tidak pernah bicara hanya sebatas suku ini, ras ini, tidak ada. Kalau beliau nanti calon pemimpin sudah bicaranya hanya untuk kemaslahatan Nusantara dan Indonesia, itu yang akan dipilih oleh Indonesia. Karena apa? Tonggak yang sudah dibikin ini harus dibesarkan. Kalau nanti malah kembali lagi, bahaya lagi Indonesia ini. Indonesia akan terpuruk lagi. Ini sudah mau, kalau orang bicara tentang pesawat itu mau landing ya. Landing ini kalau landingnya ini nanti ada yang ngebot-boti ataupun ada yang memberatkan, pemimpin yang ke depan malah sempit, bahaya lagi. Kita tidak akan jadi naik turun 16 bumi Antarjo nanti, bukan Gatot Kaca kan gitu loh. Jadi udah disimbolkan kita punya pabrik pesawat Gatot Kaca, Nurtanio itu kan harus terbang. Semua itu punya sanepan sendiri seperti Pak Jokowi, seorang pemimpin yang bekerja keras sampai berkerut wajahnya. Itu kan berarti ya memang ini beliau ini menyatakan kepada alam sebenarnya, oh alam dukunglah pemimpin penerus saya yang betul-betul mempunyai visi kedepannya lebih besar kan gitu ya Jokowi ini. Nah nanti kelihatan calon pemimpin ini siapa yang direstui, siapa yang didukung. Ini akan muncul dengan membawa tabiat-tabiat yang menyuarakan persatuan dan kesatuan, menyuarakan bahwa budaya harus dilestarikan, menyuarakan sebuah visi ke depan yang lebih besar dan lain-lain. Itu akan kelihatan ini kan sudah mulai ini pada muncul, pada tebar pesona. Siapa ini Pak? Ya banyak lah ya, ini Anies ada bicara sendiri, monggo. Tapi kalau kerut putih dan si rambut putih tadi disampaikan sinyal-sinyal itu bahasa sanepannya Jokowi menurut Kanjeng Haryo gimana nih? Wah saya nggak berani nih. Kenapa nggak berani? Nah, saya di Matra aja kemarin acara yang dengan Pak Kerut Putih, rambut putih itu aja sudah dituduh mendukung ya kan, padahal enggak. Jadi kita bersama-sama ikut melestarikan adat dan budaya bersama raja-raja. Tidak ada mendukung belum ada. Berarti Matra independen ya? Independen, nanti pada saatnya silakan memilih, pribadi-pribadi silakan, organisasi tetap berdiri sendiri. Dan kita akan mendukung siapapun yang nanti terpilih secara legal konstitusi untuk memimpin negara ini. Matra akan mendukung siapapun yang terpilih. Yang penting tetap menjaga budaya. Nah itu nanti kemarin udah dikira kita mendukung ya. Kita mendukung orang yang menang mendukung berbudaya, orang dukung budaya orang didukung karo Matra kan itu aja. Nanti di situ ada Pak Erlangga, ada Pak Ganjar, ada Pak Anies. Itu adalah kehendak alam beliau muncul ini. Beliau muncul 3 orang ini. Ada indikasi apa ini? 3 orang, ada Pak Erlangga, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar. Saya kira beliau punya visi yang besar. Ada yang lain nggak? Ya ada 3 orang ini. Nanti yang melengkapi memang banyak. Oh, iya. Beliau ini dilengkapi. Beliau tidak bisa memimpin bangsa ini sendirian. Oh, iya. Di situ ada Pak Prabowo masih punya kesempatan, Mbak Puan Maharani, ada Pak Ridwan Kamil, ada Pak Muldoko dan lain-lain. Kalau sebut semua nanti habis tuh. Nah makanya kalau beliau ini punya visi yang membangun Indonesia nanti ke arah Nusantara lebih besar, beliau kan semua mengatakan. Tapi ada yang tidak ya, yang kebanyakan menyatakan penerus dari Pak Jokowi. Persentase yang terbesar kan itu. Iya. Siapa? Ya ini tadi yang lebih besar tadi ya saya sebutkan tadi. Makanya yang dituduh Matra itu tadi ya.
Ya ada ya. Pak Erlangga juga bagus, Pak Erlangga masih muda, masih punya visi yang jelas. Pak Ridwan Kamil, bukannya yang tua ki elek, ya toh, enggak. Harus yang tua dan muda ini bersatu. Kan niatnya mereka bertanding itu hanya memimpin rakyat atau lah nek ora ana kesempatan ya kudu mimpin ya apa kudu jadi presiden. Berbuat untuk bangsa dan negara tidak harus jadi presiden. Yang penting mau membangun Lah mau membangun bahwasanya ciptakanlah visi yang besar ini menjadi sebuah Kanjeng Pranowo tadi sampaikan. Masa yang baru ataupun zaman yang memang identik dengan Indonesia itu apa? Dulu sampai zaman Romawi aja mengatakan bahwasanya di Nusantara ini adalah sejarah yang hilang. Ini sudah ditemukan oleh Pak Jokowi. Ya ini harus dibantu. Semua elemen bangsa ini, semua calon pemimpin bangsa ini ya memang harus saya Projo untuk mari mewujudkan itu tanpa ada ambisi yang membabi buta. Lah nek wong ambisi itu boleh, nek membabi buta udah budaya lagi. Ambisi itu ada budaya mempunyai visi ambisi bahwa membesarkan bangsa dan negara ini. Tapi udah membabi buta, udah keluar dari tradisi, udah keluar dari adab. Itu aja. Oke, ngaten. Bang Oyo, ini kembali lagi kalau tadi dari sampaikan kriteria penerus kepemimpinan dalam konteks kultur Suksesi RI ya yang mengganti Jokowi. Kira-kira kriteria apa ini menurut pandangannya Bang Oyo nih di 2024 kan kemungkinan atau mungkin 3 periode atau mungkin harus diganti. Ini gimana Bang Oyo? Ya pada dasarnya yang seperti Jokowi tidak ada. Ya selain dia diri sendiri, selain Jokowi dirinya sendiri ini. Kalau kita mau cari siapa yang berkarakter seperti Jokowi itu hampir tidak ada. Yang berkarakter seperti Jokowi ya dirinya sendiri, beliau ini. Karena beliau yang memulai. Jadi beliau ini punya dua hal dalam sebuah ilmu psikologik. Satu, dia punya komitmen. Apa arti komitmen? Komitmen itu dia berani memulai, dia berani melawan, dia berani berbeda. Yang kedua adalah dia berkonsisten. Nah, konsisten apa? Dia tetap dari dia mulai sampai terakhir dia tetap begitu-begitu saja. Dia tidak mau merubah. Apa yang dia inginkan dia lakukan. Kan orang banyak yang susah maunya berkomitmen tapi tidak mau berkonsisten, itu banyak. Komitmen itu oke, saya mau kawin sama kamu. Ini komitmen. Acara perkawinan itu komitmen. Tapi apakah sampai 50 tahun ke depan? Itu konsisten. Kalau dia sudah jelek, dia tetap ada di situ. Lah ini kan yang susah, berkonsisten ini. Jadi banyak juga orang yang konsisten tapi tidak ada komitmen, ya itu ada juga. Tapi itu kan ya jarang terjadi. Siapa yang punya komitmen dan dia harus menjaga konsistennya. Nah inilah ini yang tidak bisa kita cari. Kita baru tahu kriteria itu persis Jokowi kalau dia terpilih. Si A, si B, si C ini. Tidak bisa kita berandai-andai sebab siapapun yang kalau kita mau mencari karakter seperti Jokowi ya tidak ada sama sekali. Ya selain Jokowi itu sendiri. Idenya mau dikasih mau dikasih 3 periode, mau jadi diperpanjang, itu terserah. Kalau mau cari profil Jokowi. Tapi kalau di luar profil Jokowi, ya belum tentu ini kita bisa berkonsisten ini. Karena dia harus berkomitmen dulu. Kita tidak tahu apakah dia bisa berkomitmen. Siapa yang berani memulai, dia pasti berani bertahan. Nah ini kriteria psikologi politik yang begini ini agak susah nanti. Bahwasanya yang berkarakter seperti Jokowi, ya Jokowi sendiri. Tidak bisa kita transformasi karakter Jokowi ke Ganjar, karakter Jokowi ke Anies, karakter Jokowi ke tidak bisa. Berat sekali dan pasti tidak akan matching. Nah, yang bisa kita lakukan adalah pertama adalah ya Jokowi menjadi dirinya sendiri dan calon presiden yang akan datang ya dia harus membentuk dirinya sendiri dengan konsistensi yang tinggi. Nah, ini yang agak susah karena kita berhadapan dengan sebuah ketidakpastian. Nah, inilah yang misterius. Alam ini sangat misteri. Alam ini tidak pernah menentukan. Oke, ide saya nanti mau begini ya. Saya nanti mau tinggi 5 meter ya. Tidak pernah. Nah, yang ada itu adalah kita merawat ini konsistensi, itulah merawat. Nah, kita lah yang punya fungsi sangat besar. Kalau kita mengerti tentang budaya, maka berarti kita harus merawat budaya yang ada. Kalau biasanya makan kelapa, ya jangan lagi makan batu.
Ini kan merawat ini, gara-gara kita merawat, karena kita melihat orang-orang terlalu makan kelapanya bagus. Nah, kita makan, tapi ada orang yang juga lain-lain juga, dia makan batu, makan kapur, macam-macam. Nah itulah kira-kira. Menurut saya, siapapun yang akan datang ke depan itu, presidennya adalah, ya dia harus menjadi diri sendiri dan dia ngerti Indonesia ini. Tadi yang sudah dikatakan oleh Kanjeng, harus ngerti sejarah. Apa sih sebenarnya kita dulu? Jadi kita harus mencari siapa yang bisa bertawasul dengan masa lalu. Tawasul kita yang sekarang kita lakukan itu tawasul dengan mempelajari sejarah. Ada juga yang pakai kebatinan, dia bertawasul dengan kekuatannya. Tapi bertawasul secara ilmu pengetahuan, pelajari sejarah itu. Apa yang terjadi di Jawa ini 500 tahun yang lalu, apa yang terjadi di Indonesia ini kira-kira tahun 1000 masa yang lalu. Itu kira-kira. Supaya kita bisa melihat, oh masa yang akan datang kira-kira tidak jauh-jauh kita dari ini, gitu kira-kira. Kan alam ini nggak berubah. Pulau Jawa ini tidak akan berubah jadi Pulau Amerika. Nah, gitu. Pulau Kalimantan tidak akan berubah menjadi Pulau Australia. Ini aja orangnya itu ya itu saja. Kita ini berputar di alam yang putar, tapi ya setelah kita ini nanti kita masuk tanah, alam dia putar lagi. Nanti keturunan kita yang akan lagi muncul. Entah alam dia di mana dia cipta ini. Nah, gitu kira-kira. Oke, baik. Kata-kata terakhir Gus Andi, Kanjeng Haryo, Bang Oyo. Ini kata-kata terakhir terkait masalah IKN dan pemimpin penerus. Kalau tadi sudah disampaikan budaya, terus komitmen, konsistensi. Nah ini untuk kata-kata terakhir untuk pemirsa yang akan datang, pemimpin yang bagaimana, IKN yang bagaimana? IKN akan terwujud dengan baik kalau mampu mengelaborasi semua sumber daya dan kekuatan yang ada di Nusantara ini. Baik sumber daya manusia, sumber daya alam, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dan yang mewujudkan IKN itu berdiri dengan marwah dan kewibawaan yang luar biasa, tentu harus ada sosok sehebat Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi ini punya wawasan yang luas sekali terkait dengan Nusantara, wawasan globalnya jalan, tapi tidak meninggalkan kultur kerakyatannya, kebersahajaannya sebagai pemimpin yang paham akan posisi bangsa ini. Nah itulah harapan kami, semoga akan muncul tokoh-tokoh yang baik, mereinkarnasi tokoh-tokoh sultan, tokoh-tokoh raja-raja di Nusantara ini yang sudah memberikan keteladanan, mendirikan kerajaan baru, mendirikan area baru, membuka lahan baru, meneruskan kehebatan penerusnya sebelumnya, raja-raja dan sebagainya. Ini harus diwujudkan dan diimplementasikan, bukan sebuah wacana tadi. Dengan wawasan yang sudah mengglobal, Nusantara diwujudkan, maka implementasi dalam konteks kepemimpinan yang baik seperti yang dilakukan Pak Jokowi ini harus terwujud dan mengilhami banyak tokoh bangsa lainnya. Jadi seleksi alam itu akan terjadi manakala pemimpin-pemimpin ini melupakan sejarahnya. Jadi dia akan tidak terpilih oleh alam ini kalau memang sengaja meninggalkan budaya dan kekuatan yang ada di Nusantara ini. Demikian. Kalau menurut saya bahwasannya calon pemimpin bangsa Indonesia ini betul-betul nawaitunya untuk membangun sebuah peradaban yang baru. Jadi ini sudah masa-masa sulit, masa-masa ya tidak terkendali dengan adanya penyakit, adanya dampak krisis ekonomi dan lain-lain. Harus untuk belajar bahwa ke depan pemimpin ini punya visi yang betul-betul menyatu dengan rakyat, menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Belajar sejarah adalah belajar yang lebih baik, karena kita akan ingat siapa kita, apa yang terjadi dengan bangsa Indonesia ini, dari mana bangsa Indonesia ini. Tahu-tahu Indonesia kan tidak. Dulu ada sebuah kerajaan-kerajaan yang sudah memberikan kontribusi besar, melebur membangun NKRI. Tadi ada namanya kesalahan sejarah dan lain-lain, tapi kesalahan sejarah itu adalah baik, bahwasannya sama-sama mengusir kolonialisme, bersatu untuk mengusir kolonialisme. Ini kesempatan untuk memimpin NKRI ini bersatu dengan para raja dan sultan, para pemimpin adat, rakyat,
ayo betul-betul punya visi yang besar untuk mengembalikan cerita-cerita besar ini akan membuat sebuah kesejahteraan. Bagaimana kita menghormati nilai-nilai adat dan istiadat budaya untuk menyambut era modernisasi, era globalisasi dan lain-lain. Jadi semoga calon pemimpin yang ke depan ini diberikan betul-betul dampingan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk bisa memimpin bangsa ini dengan benar dan betul-betul amanah. Jadi kami hanya berharap ke depan bangsa Indonesia lebih besar, menusantara. Nusantara ini terwujud untuk simbol bahwasanya persatuan dan kesatuan para pendiri bangsa, para founding father ini bisa diterjemahkan untuk betul-betul kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Jadi nama besar ini harus mensejahterakan, tidak hanya sekedar nama besar terus terjadi kekuatan yang sombong dan lain-lain untuk invasi untuk dan lain, tidak. Kita nama besar tapi juga nama besar yang membuat kesejahteraan lebih baik untuk bangsa Indonesia. Itu harapan kami, kalau itu harapan ya. Gitu Mas. Jadi kalau kita lihat sejarah, Sriwijaya, Majapahit itu mencapai puncak kejayaannya itu setelah hampir 70 tahun ke atas ya, dipegang oleh dinasti awal pendirinya. Indonesia ini kan baru 70 tahun sekian ya. Mudah-mudahan kalau kita sabar dikit ya, 20 tahun kemudian kita baru bisa merasakan kenikmatan sebuah masa kejayaan Indonesia dalam konsep Indonesia yang sesungguhnya. Jadi sabar saja artinya ya kita coba terus, kita lihat terus ini. Artinya kita harus konsisten terus. Kata Tan Malaka, terbentur. Jadi yang akan membentuk kita nanti itu adalah benturan-benturan ini. Perbenturan ini nanti akan membentuk Indonesia yang sesungguhnya. Nah inilah, semakin kita terbentur, artinya semakin kita banyak berdapat masalah dalam hal konsep membangun, kita nanti akan mendapatkan bentuk yang sesungguhnya, Indonesia yang sesungguhnya itu. Terima kasih. Terima kasih Gus Andi, Kanjeng Haryo, Bang Oyo. Pemirsa, kali ini ada satu hal simpulan yang bisa kita ambil. Perbedaan itu bukan untuk permusuhan. Perbedaan itu untuk sebuah penyamaan. Seperti yang dilihat, yang awalnya Bang Oyo menyoroti kebijakan, tapi pada prinsipnya sebenarnya adalah sama. Mewujudkan Indonesia yang adil, mewujudkan Indonesia yang sejahtera melalui budaya dengan menghargai dan memahami sejarah Nusantara. Tunggu di episode berikutnya, akan membahas lebih mendalam lagi terkait kebijakan-kebijakan yang tidak lepas dari kebangkitan budaya Nusantara. Sampai berjumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih. Makasih Bang Oyo. Nah.